Ya sebenarnya aku ngerasa kayak sekarang aku menemukan banyak hal baru yang aku sukai. Mungkin dulu aku kayak nggak pernah tahu sebelumnya, kayak misalnya acting, Iya. gimana bekerja sama dengan orang yang begitu banyak dalam satu film tapi dengan satu tujuan gitu. Waktu aku kecil dulu, waktu aku SD, aku kepengen jadi dokter. Iya. Dokcil. Terus. Terus waktu aku SMP SMA, aku mulai pengen jadi pengacara. Kalau pernah salah yang di lagu ini, pernah salah dalam hubungan. Jadi waktu mereka masih muda, mereka pacaran. Iya. Terus akhirnya si ceweknya kayak mutusin si cowoknya, tapi nggak mikir panjang gitu. Hai listeners, hari ini ada Dina Janidia yang siap buat ngobrol bareng sama Mawar Eva. Hai. Asik, ketemu sama Mawar Eva. Saya tuh pertama kali ketemu sama Mawar waktu di tahun 2018 film Bumi Manusia. Iya benar. Waktu di Jogja ya, waktu Di pertama kali Jogja. studionya dibentuk ya. Iya. Ya ampun, sekarang ketemu lagi sama Mawar dengan karya terbarunya, yaitu single baru yang mau dibawa. Tapi belum afdol rasanya kalau kita belum kulik-kulik Mawar terlebih dahulu ya. Mawar, ternyata kamu di awal karir itu dari ajang pencarian bakat dulu ya ternyata. Iya, benar. Namanya Miss Celebrity di tahun 2015 kalau Iya. listeners ingat. Itu waktu kamu usia 14 tahun. 14 tahun, masih ABG. Ingat gak itu dulu ngapain aja sih disuruhnya? Waktu masuk ditanya gitu kayak namanya, perkenalan, terus kayak kamu ngerasa bakat kamu di bidang apa gitu ditanya. Kamu jawabnya apa? Terus aku kayak aku boleh nyanyi nggak gitu. Langsung dengan pede, aku pengen nyanyi. Terus, aku boleh nyanyi nggak? Terus aku nyanyi, terus akhirnya dia kayak coba acting juga boleh, coba ya gitu. Terus aku juga acting pada saat itu. Terus ya setelah itu dikasih tahu lolos buat 20 besar di Medan dulu. Oke. Abis itu 10 besarnya. Tapi setelah itu belum dapat kabar. Maksudnya kayak aku lolos ke Jakarta atau belum gitu. Terus akhirnya dapat kabar kayak H-3 atau H-2 sebelum barulah itu perjalananmu dimulai. Kenapa di Medan? Karena Mawar Eva ini ada keturunan Belanda Karo. Iya, betul. Orang Karo ternyata ya. Oke. Pantesan jago nyanyinya. Ya, lagu-lagunya juga luar biasa. Tapi sebelum kita ngebahas soal lagu-lagu nih, perjalanan karir dulu nih. Akhirnya kan 2015 ikutan pencarian bakat tadi. Iya benar. Terus memangnya kamu tuh udah ngerasa gak sih selain aku pengen menjadi penyanyi, atau ternyata aku ngikutin dulu deh kayak modeling seperti apa, terus tahu dunia entertain seperti apa, atau gimana bayangan kamu saat itu dulu? Kalau dulu sebenarnya ikut Miss Celebrity itu dengan harapan aku mendapat feedback dari orang yang udah profesional di bidangnya gitu. Kayak sebenarnya bukan yang kayak aku mengejar lain dari itu, karena kayak ekspektasiku itu cuma feedback gimana untuk kedepannya gitu. Karena pada saat itu aku juga lagi di sanggar modeling. Jadi kayak emang feedback itu kayak benar-benar dibutuhkan gitu. Pengen tahu juga ya dari asli putri daerah dari Medan, pengen tahu seperti apa perjalanan karir untuk industri di Jakarta seperti apa sih nantinya gitu kan. Oke, sampai akhirnya selesai. Terus pertama dulu berarti film dulu ya? FTV dulu Oh, awalnya. FTV dulu. FTV ya udah banyak lah judul filmnya Mawar ya, tinggal dicari aja ya listeners. Kemudian di film berarti? Iya. Film pertama Promise 2016 bukan? Atau ada yang lagi sebelumnya? Yang pertama Promise. Promise, terus dengan yang lanjut-lanjutnya namanya mulai terkenal nih, Mawar Eva di Bumi Manusia. Benar gak? Kamu merasa seperti itu gak? Iya gak sih? Iya ya, bisa dibilang ya. Iya bisa terima dibilang kasih. ya, Bumi Manusia itu luar biasa jadi salah satu film. Tapi kalau ngomongin soal film-film kamu setelah Bumi Manusia juga kan banyak banget kan. Ada apa lagi, Teman Tapi Menikah ya? Iya, Teman Tapi Menikah 2, Scene the Movie. Bahkan film yang sebenarnya udah keluar cuplikan-cuplikannya ya, film biopik Buya Hamka. Iya, benar. Terus apa lagi? Lockdown. Sama satu lagi Miracle. Itu juga masih kita tungguin. Nanti kita bakal ngebahas lagi karirnya Mawar Eva di dunia film. Oke, kamu sebagai sosok public figure nih, bisa dibilang perjalananmu dari 2015 sampai sekarang gitu kan. Dari kamu remaja sampai sekarang juga masih remaja sih. Sebenarnya menuju kedewasaan lah ya di umur ke-20 gitu.
apa yang kamu rasain perbedaannya lebih jelas tuh di mana? Apakah dari kayaknya aku memang berkembang di sini nih di dunia acting, terus di dunia tarik suara, seperti apa yang kamu rasain? Perbedaan dari dulu ya, sebenarnya aku ngerasa kayak sekarang aku menemukan banyak hal baru yang aku sukai. Mungkin dulu aku kayak nggak pernah tahu sebelumnya, kayak misalnya acting, gimana bekerja sama dengan orang yang begitu banyak dalam satu film tapi dengan satu tujuan gitu. Di musik pun begitu, bekerja sama dengan band, terus dengan penulis lagunya, dengan arrangernya, dengan banyak gitu. Jadi orang-orang kayak di belakangnya sana. Iya, orang-orang di belakangnya. Jadi kalau ditanya yang berbeda, mungkin kalau sekarang aku lebih tahu sedikit dibandingkan dulu. Iya, kalau dulu masih sekedar disanggar aja ya, sebagai murid aja gitu kan. Tapi sekarang sudah sebagai pelaku di industrinya. Oke. Ini kamu juga sebagai sosok public figure juga yang paling dilihat gitu kan. Apalagi sekarang di masa zaman pandemi nih ya, sudah jalan 2 tahun ini gitu kan, pasti jadi sosok yang paling dilihat banget dong. Nah, gimana sih caranya kamu melihat ke masyarakat gitu, terutama masyarakat Jakarta deh, terutama karena kamu sekarang tinggal di Jakarta kan. Sebagai public figure, kamu tuh berhati-hati banget gak sih? Atau sebenarnya memang mengikuti aja aturannya seperti apa? Kalau disuruh lockdown tetap lockdown, seperti apa? Ya pastinya bukan cuma karena aku public figure ya, karena aku juga tinggal di Indonesia dengan aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pastinya kita harus ngikutin karena pastinya sudah yang terbaik juga. Karena kan kita juga bukan cuma mikirin, mereka bukan cuma mikirin satu keluarga atau 2 keluarga, tapi banyak banget orang di sini di Indonesia ini gitu. Ada poin di mana kamu sebagai public figure, sebagai yang dilihat juga, semakin mawas diri juga berarti ya, tetap berjaga-jaga, tapi tidak jaim, ya kan? Tetap menampilkan Mawar apa adanya karena punya channel YouTube juga. Di YouTube seru-seruan juga soalnya kamu. Oke, kita tadi ngomongin perjalanan karirnya Mawar Eva, ya. Selanjutnya aku pengen lebih detail lagi nih, pengen ngulik soal perfilmannya Mawar Eva ya. Kalau dulu kan di ajang pencarian itu kamu memang masih secara umum ya, gambarannya dari nyanyi terus acting. Pertama kali yang meyakinkan kamu gitu kayak aku bisa kok berakting gitu, siapa sih? Peran siapa itu? Awalnya jujur ketika maksudnya mulai di FTV lagi, aku sempet ragu sih kayak aku bisa nggak ya kira-kira gitu. Tapi ngelihat support dari mama, dari teman-teman aku, dari manajemen aku juga kayak meyakinkan. Jadi emang aku jadi lebih semangat untuk belajar lagi tentang acting, apa yang perlu aku pelajarin gitu. Dan ya peran mereka sih begitu berharga dalam karir aku. Jadi semua orang yang ada di circle-nya Mawar nih positif circle semua ya. Gak ada tuh toxic people, gak ada ya. Kan sekarang gitu ya bahasanya harus kayak gitu. Oke, terus kalau dengar-dengar nih ya, kilas balik ke zaman-zaman kamu waktu sekolah, karena ini berhubungan sama video klip kamu yang terbaru itu juga kan adegannya adalah kamu kembali lagi ke sekolah kan. Dengar-dengar dulu waktu zaman sekolah kamu dibilang debt collector ya. Ih, ngeri gak sih kalau zaman sekolah masih ada pinjol nih. Kamu salah satunya gimana? Kok bisa sih dibilang debt collector? Sebenarnya bukan debt collector sih, cuma kayak dulu mama tuh punya usaha catering. Oh, oke. Ya terus mama sama kakak aku, mereka berdua tuh nggak berani buat kayak minta tagihan. Iya, tagihan. Oke. Terus jadi karena aku masih kecil, terus aku juga berani banget anaknya. Jadi akhirnya aku yang dikorbankan untuk meminta tagihan tersebut gitu. Jadi itu sekaligus kamu bisa mengasah acting antagonis ya waktu kecil. Waktu itu walaupun nggak sadar sih ya, kamu akan lari ke arah dunia acting gitu ya. Oh gitu cerita aja. Tetap berhubungan dengan tagih menagih ya. Oke, terus kamu kan tadi sempat dibilang kamu adalah sosok yang waktu kecil tuh adalah sosok yang pemberani. Makanya salah satunya kamu ikutan ajang tadi, mungkin itu kan keinginan dari kamu sendiri. Nah, cita-citanya apa sih sebenarnya? Kamu tuh pengen jadi apa dulu waktu kecil? Waktu aku kecil dulu, waktu aku SD, aku kepengen jadi dokter. Dokcil. Terus.
Terus waktu aku SMP SMA aku mulai pengen jadi pengacara. Okay. Karena mungkin dari keluarga kamu juga kah? Sebenarnya dari keluarga nggak ada yang maksudnya kayak di bidang hukum gitu. Cuma kayak awalnya aku kayak tertarik pengen belajar lebih dalam tentang dunia hukum sih gitu. Terus akhirnya jadinya sekarang. Tapi ngomongin dunia hukum, kamu juga kan main dong di Miracle Cell Number 7. Kamu kan sebagai pengacara bukan ya itu ya? Iya bener, jadi kan pengacara. Sebagai pengacara ya? Kapan tayangnya? Nanti kita tungguin aja semua karya terbarunya. Oke. Kamu berperan untuk aktingnya kan sudah melalui banyak film, banyak FTV. Dari drama sampai kamu bermain di biopik. Buya Hamka kan biopik. Nah, mana yang paling kamu ngerasa nyamannya tuh di mana? Apa semua tantangan siap aja deh, aku sikat. Action juga ayo deh. Kalau ditanya paling nyaman yang mana, semuanya nyaman kan. Kalau ditanya paling menantang yang mana, semuanya juga menantang. Waduh. Gitu. Jadi kayak yang terakhir mungkin yang udah tayang Teman Tapi Menikah 2, aku memerankan biopik juga. Betul. Yang ada orang aslinya, yang pastinya nanti dia akan nonton juga gitu kan. Terus kayak tantangannya gimana cara membuat dia merasa waktu itu kejadiannya kayak gitu. Iya, jadi nggak langsung keingetan gitu ya. Ayu dia ya waktu itu ya. Melihat langsung ke kamu, tanggapannya seperti apa? Wah, waktu itu pasti memberikan respon yang positif. Semuanya support sih pasti ya sama acting kamu. Oke, dari semua film dan juga semua karakter, apa yang belum kamu mainin? Wah, aku komedi udah belum ya? Komedi belum. Sutradara komedi jangan lupa More Eva. Oke. Boleh. Oke, horor udah ya? Horor udah pernah. Oke, ya komedi berarti ya. Komedi pengen sih. Oke, siap. Kalau gitu tadi kita udah ngobrolin seputar film, dan di menuju 2022 apa yang bakal ada dari bidang acting kamu? Sudah ada gambaran apa nih? 2022 mungkin akan mengeluarkan beberapa film. Oke, film. Iya, terus ya single juga mungkin. Oke, Mawar, tadi kita udah ngobrolin perjalanan kamu juga di dunia acting, sekarang di perjalanan bermusik. Tapi by the way, selamat karena sudah 100 juta streaming ya. Semua lagu-lagu kamu di platform Spotify. Luar biasa. Itu baru Spotify 100 juta ya kan, belum di radio airplay-nya juga kenceng, belum lagi di TV-TV yang musik ada musik-musiknya gitu kan. Sekali lagi congrats. Thank you. Wah, luar biasa. Padahal di tahun 2018 ini kita ngulik nih ya sejarah kamu bermusik nih ya. 2018 kamu ngeluarin single yang agak ngebeat dengan pakai bahasa Inggris. Iya benar. Judulnya adalah Heartbeat. Nah, itu kamu sudah ngerasa nggak kayak aku juga nyaman nih di dunia bermusik? Dari awal dapat kepercayaan buat Heartbeat, aku sudah merasa ingin melakukan ini lebih lama lagi gitu. Iya, jadi kayak pengen ngeluarin single lagi, pengen nyanyi di atas panggung gitu. Jadi udah punya feelingnya ya di situ ya. Ada punya keinginan gitu. Iya, ada kliknya. Ada kliknya ya, di ada situ. Oke, terus kemudian dari Heartbeat kamu langsung dikasih lagu yang mellow. Lebih dari Egoku, yang kata orang itu adalah lagu bucin. Gimana tanggapan kamu? Aku berterima kasih sih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan lagu Lebih Dari Egoku. 483k likes. Tuh, 483.000 sampai tadi saya survei, dan pasti akan terus nambah. Luar biasa, tepuk tangannya. Itu baru Lebih Dari Egoku. Terus terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih. Aku gak bisa mengucapkan terima kasih. Cukup gitu rasanya. Tapi memang kamu suka lagu-lagu yang lebih mellow gitu? Apa yang suka semuanya? Sebenarnya aku kayak ada beberapa fase gitu sih dalam musik. Jadi kayak awalnya dulu waktu aku di SMP, aku suka banget lagu mellow. Terus masuk SMA aku dengerin lebih ke R&B gitu. Terus aku sempat juga dengerin Queen yang nyanyi rock gitu. Jadi kayak emang apa ya? Kayak aku suka juga lagu mellow. Iya, berarti kamu punya selera yang bisa mengikuti lah ya. Zamannya kayaknya lagi rame rap, kamu juga punya yang ngebeat gitu ya. Oke, terus kan kemudian kesini-sini
lagunya memang cenderung ke melo-melo terus nih. Iya. Nah, di menuju 2022, apa yang kamu siapin buat single-single kamu? Album kah? Amin. Semoga. Ya. Jadi dikumpulin semuanya ya, nanti dipilih-pilih lagi gitu. Terus kalau sekarang ngebahas soal lagu terbaru nih, Pernah Salah, itu juga mellow, dimana di 3 minggu penayangan video klipnya juga sudah mendapatkan respon luar biasa, 53.000 likes. Itu baru 3 minggu penayangan. Nah sekarang pasti sudah nambah lagi. Gimana pendapatmu? Pastinya mau berterima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang udah mendengarkan lagu Pernah Salah, juga untuk respon positifnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Punya perasaan pernah salah memangnya? Salah apa ini? Ceritain sedikit dong soal lagunya. Kalau pernah salah yang di lagu ini pernah salah dalam hubungan. Jadi waktu mereka masih muda, mereka pacaran. Terus akhirnya si ceweknya kayak mutusin si cowoknya, tapi gak mikir panjang gitu. Jadi masih kayak mengandalkan emosinya dia gitu. Terus akhirnya dia nyesel dan dia ngerasa dia salah udah mutusin si cowok ini. Terus kalau misalnya aku pernah ngerasa pernah salah seperti yang ada di lagu atau tidak, sejauh ini belum. Jangan sampai. Yuk ketok-ketok. Terus. Iya gitu. Oke, jadi jangan sampai ya. Udah pernah sesuai itu biar jadi video klip aja gitu kan. Dan banyak juga yang ngasih respon, katanya kenapa nih nggak dibikin series juga dari video klipnya. Gimana tanggapan kamu? Wah, ide bagus sih kalau dijadikan series. Yuk tim rekaman ya boleh. Terus. Ya mungkin nanti kalau dijadikan series aku bisa langsung kasih tahu sih. Oke, jadi tadi harapan kamu di menuju 2022 adalah dengan punya karya-karya terbaru ya. Amin, kita doakan. Kalau gitu kolaborasi. Nah, ini kolaborasi di tahun 2022 kamu pengennya, kalau berharap-harap gitu ya, boleh nggak sebutin 3 penyanyi Indonesia yang rasanya kalau kamu bisa tinggal tunjuk aja nih, pilih. Ayo Mawar, kamu kolaborasi sama musisi ini ya. Kamu pengennya siapa? Wah, 3 loh ya. Boleh cewek, boleh cowok, boleh grup. Hanya 3 ya? Iya 3 dong, gak banyak-banyak. Siapa ya? Kak Yura Yunita. Kakak Tulus. Terus satu lagi Kak Afgan kali ya. Oke, padahal Afgan udah pernah ya di YouTube ya. Iya, mungkin kayak bikin single bareng asik. Amin. Apalagi Afgan juga sekarang sudah keluar ya, go internasional dengan single-single barunya kan pakai bahasa Inggris ya. Iya. Nah, kamu bermasalah gak sih kalau mengeluarkan single gitu ya, lebih merasa senang nanti kamu punya kesempatan gitu buat menulis lagu, lebih senang yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Karena sekarang aku belum, maksudnya aku sudah mencoba tapi ini coba sambil nulis. Iya. Dua-duanya masih memungkinkan sih. Oke. Jadi membuka kesempatan lebar di menuju 2022 nanti ya. Iya. Oke, tadi dari film udah, dari musik udah, dari film deh kalau gitu. Adu acting, pengen sama siapa lagi nih? 3 aktor Indonesia. 3 ya? 3. Siapa ya? Reza Rahadian. Mama Ina. Satu lagi Kak Nicholas Saputra. Ada Amin boleh teman-teman? Amin. Oke, kalau gitu boleh ya Mawar terakhir di obrolan kita kali ini, boleh sekali lagi mengingatkan listeners untuk terus dengarkan Pernah Salah. Oke. Halo semuanya, listeners dimanapun kalian berada, aku Mawar Deong ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan lagu-lagu aku, dan pastinya jangan lupa untuk mendengarkan lagu terbaru aku Pernah Salah di semua digital platform, dan kalian juga bisa request di sini. Request yang banyak. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini. Luar biasa seru, kita tungguin karya-karya lagi terbarunya Mawar Eva ya, listeners. Dan juga yang lainnya, terima kasih banyak sudah bergabung mendengarkan ngobrol barengan sama Mawar Deong. Yeay. Dengerin terus di radio ya. Dan sukses untuk lagu-lagunya. Sukses juga untuk Pernah Salah. Amin. Saya Dina Jadida. Dadah. Mawar Deong dadah. Di radio 100% musik Indonesia.